Kukuhkan citra kopartis, bukukan alma mater, tingkatkan tenaga pikiran, mutukan tridharma, teguh tekad pandu PTS, maju raih. Perkenalkan, nama saya Hamsinar, saya berasal dari Kota Raha, saya berumur 18 tahun. Saya adalah calon mahasiswa baru di kampus Akbid Boton Raya. Alasan saya memilih jurusan kebidanan adalah alasan pertama, sejak kecil saya bercita-cita ingin menjadi seorang petugas kesehatan yang siap melayani dan membantu masyarakat dalam menangani masalah kesehatan. Menurut saya, menjadi seorang bidan itu merupakan tugas yang sangat mulia dan banyak pahala yang bisa saya dapat dari profesi ini. Alasan kedua, dapat menjadikan saya sebagai sosok yang lebih dewasa dan bertanggung jawab, serta menjadi seorang bidan membuat saya semakin menghargai pengorbanan sosok seorang ibu. Alasan saya masuk di Akbid Boton Raya karena Akbid Boton Raya merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang berwujud akademika. Dan Akbid Boton Raya juga memiliki program kuliah gratis serta memiliki program beasiswa pendidikan lanjutan S1 dan S2 bidan serta biaya yang diringankan. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya dapatkan selama PKKMB di kampus Akbid Boton Raya. Materi yang saya dapat dari PKKMB itu terdapat ada 10 materi, tetapi saya akan menjelaskan beberapa saja. Materi pertama dibawakan oleh Ibu Hasmiati Hajira SST MKEP yang berjudul tentang Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tanggung jawab semua elemen yang terdapat di perguruan tinggi dan salah satu tujuan yang harus dicapai dan dilakukan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Inti dari Tridharma Perguruan Tinggi sendiri terdiri dari 3 poin, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Akbid Boton Raya menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang kebidanan. Penyelenggaraan pendidikan di Akbid Boton Raya dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester. Kegiatan akademik dalam 1 tahun akademik ditetapkan dalam kalender akademik. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun untuk program studi sesuai dengan kompetensi. Pendidikan adalah usaha sadar diri terencana untuk mewujudkan suasana belajar dari proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang kebidanan. Pendidikan memiliki 3 jenis, yaitu vokasi, akademik, dan profesi. Profesi yaitu tidak selalu teori, dia selalu harus turun ke lapangan. Materi kedua dibawakan oleh Ketua IBI Kota Bau-Bau atau Ikatan Bidan Indonesia, yaitu ia menjelaskan tentang organisasi profesi kebidanan. Organisasi IBI atau Ikatan Bidan Indonesia didirikan pada tanggal 24 Juni tahun 1951. Menurut para ahli mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui di mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Menurut James Dumoney menyampaikan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dan menurut Chester L. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan mencapai tujuan bersama.
Hasil terpenting dari konferensi pertama bidan seluruh Indonesia tahun 1951 yaitu yang pertama, sepakat membentuk organisasi Ikatan Bidan Indonesia sebagai satu-satunya organisasi yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan bidan Indonesia. Yang kedua, pengurus besar IBI atau Ikatan Bidan Indonesia berpendudukan di Jakarta. Yang ketiga, di daerah-daerah dibentuk cabang dan ranting. Materi ketiga yang dibawakan oleh Ika Lestari Salim SST MKED tentang kurikulum pendidikan D3 Kebidanan. Kurikulum pendidikan D3 Kebidanan yaitu kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Profesor Dr. S. Nasution MA dalam bukunya yang bertajuk Kurikulum dan Pengajaran, beliau menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Rencana tersebut dilakukan di bawah bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di lembaga tersebut. Mata kuliah dalam kebidanan terdiri dari mata kuliah wajib. Yang pertama, asuhan kebidanan kehamilan. Kedua, asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Asuhan kebidanan neonatus, bayi balita dan anak prasekolah. Asuhan kebidanan komunitas. Asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal dan neonatal.